Assalamualaikum, cek sound. Kembali lagi bersama aku, Hexa Slameri. Oke teman-teman, ya kemarin kita dihebohkan dengan beberapa video-video Mas Iyun yang bikin kita itu mempunyai, kemudian kita baru saja dihebohkan sama kejadian yang bikin komunitas Sobat Ngarit jadi ramai banget yang dibicarakan. Dan kali ini bukan cuma tentang sekedar opini, tapi ada insiden besar yang melibatkan Andik DM yang dengan sengaja membakar kaos Sobat Ngarit. Dan tentu saja kejadian ini tidak berhenti sampai di sini teman-teman. Karena beredar isu soal tantangan adu jotos nih ya kan di atas ring. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Kenapa sampai ada benturan yang sekeras itu gitu loh? Apa solusi yang bisa ditemukan dari semua kekacauan ini? Oke, di video kali ini kita bakal mereaction dan bahas sedikit secara mendalam tentang apa yang terjadi, reaksi dari pihak-pihak yang terlibat, dan apa dampak buat Sobat Ngarit. Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa belajar dari situasi ini. So, langsung aja kita masuk ke reaction yang pertama. Let's go! Yang ketemuan dandan terus. Loh, memangnya Aulia ada di Surabaya kah? Yang ketemuan dandan terus gitu. Kalau memang ada di sini berarti bakal ada pertemuan dengan Mas Iyun dan Aulia. Oke. Mulai nih. Nek not ya kan? Ustadz Ganco, gadel. Oh, gatel. Ustadz. Hei, walang sangit. Kami suwi-suwi dijar-jarnya kok tambah ora karo-karuan. Ya, ojo lali latihan. Ojo mbir kewar-kewar tok. Latihan. Aku ning kerja, ya. Tak kerja. Tak terima, tak tunggu sampean. Ya. Jadi wong lanang kok kewar-kewar tok wan ini. Latihan sing bener, Mas. Ya. Mas, latihan sing bener, Mas. Pak Ragil tekek. Sampean pertemukan aku ambek walang sangit sitok iki. Ustadz Sing waras ngalah. Karena siapa? Mas Iyun. Aku juga gerem guys sama si satu orang ini. Dia cuma memanas-manasi, memprovokatori, sampai semuanya ini geram kepadanya. Dan intinya dia ingin pamor. Jadi sebagai Sobat Ngarit yang isinya adalah orang-orang baik, sudah biarin aja. Gak usah ditanggepin, beres. Dan orang ini akan tenggelam secara otomatis. Bukan kita karena orang besar, bukan. Maksudnya Sobat Ngarit itu besar. Sehingga kita punya semangat untuk bisa, ya seakan-akan bisa mengalahkan si Andi gitu. Ingin bertempur dengan si Andi, atau jotos dengan si Andi. Kayaknya kurang gimana ya. Kalau menurut teman bagaimana? Apakah kalian sepemikiran dengan aku? Kalau aku sih kurang setuju ya teman-teman ya. Aku setujunya biarin aja si Andik ini. Jika berkuar-kuar di TikTok, jangan ditanggapi, beres. Jangan ditanggapi walaupun dia bilang begini begitu, udah biarin. Selama dia tidak melukai kita, menggores kita atau menganiaya kita, aku rasa biarin aja. Kemarin sore ibuku menepuk pundakku dan berkata, apakah kamu lupa? Lalu aku menjawab, lupa dengan apa? Katanya Mas Iyun. Lihat kandang yang menjadi singgasanamu, yang kamu rakit dengan jerih payahmu, yang diiringi tetesan keringat. Lihat, sekarang mulai hancur. Jika kamu melihat sapi-sapi itu menangis, melihatmu
Jangankan belayan, mengusap kepalanya saja sudah jarang kau lakukan. Kembalilah nak, ini keluargamu. Sebelum dirimu menyesal, ayo kembalilah. Karena yang sekarang kau anggap keluarga, besok hari akan membuatmu celaka. Kembalilah. Ayo, ingat nak, Samson sudah memberi aba-aba sebelum ini terjadi. Ada komennya Mas Yun nih di sini. Sudah kehilangan Samson bukan karena nilai harganya, tapi sedih karena kecewa dengan kelalaiannya. Karena Samson salah satu harapan jadi sapi terbaik di kandang Mas Yun. Semangat Mas. Selama ini yang saya bawa ke kontes cuman sapi beruan saja. Dan saya pastikan saya tidak akan bawa nama kandang Sobat Ngarit ke kontes kalau belum benar-benar sapi itu lahir di kandang kebanggaan saya. Jadi mungkin Mas Iyun ini akan lebih fokus lagi sepertinya ke kandang sapinya. Jadi untuk hal-hal yang berbau sosial media pasti dia akan bakal kurangi. Karena kenapa? Karena melihat dia merasa lalai sudah memelihara sapi-sapi itu sehingga ada yang mati. Padahal kalau kita kembalikan lagi, kematian itu memang tidak ada yang tahu. Ke Padang. Nah, oke. Di sini ada captionnya dari yang bikin. Dulu kalian berbondong-bondong keluar-keluar nagih janji untuk ke Padang. Kalau VT ini dulu ditampilkan, apakah ratu kalian nggak ke comeback? Nah, dan gimana kalau diserang balik untuk datang ke Tulungagung? Apakah perkataan itu hanya sebuah wacana kan? Ya pokoknya yang penting kan yang pertama nggak ingkar janji ya. Sengaja ku bakar habis namaku. Ya jangankan untuk berjalan, merangkak pun aku sudah tidak bisa. Aku akan pergi tapi tidak untuk sekarang. Aku akan kembali ke sangkarku untuk menyembunyikan luka ini. Dan yang ku mau tidak ada perkelahian di antara saudara. Saling memaafkan itu lebih baik. Sebelum aku benar-benar pamit. Ini sepertinya kalau kita perhatikan baik-baik, kita sangkut pautkan dengan komunitas Sobat Ngarit dulu ya. Kita sangkut pautkan dengan komunitas Sobat Ngarit. Kira-kira menurut teman-teman mungkin bisa kalian ketik di kolom komentar bagaimana narasi kalian tentang hal ini yang sudah ditulis oleh Mas Yun di Instagram. Kita coba kita hubungkan dengan suasana atau nuansa Sobat Ngarit yang sekarang. Sengaja bakar habis namaku ya. Ya jangankan untuk berjalan, merangkak pun aku sudah tidak bisa. Ini mungkin pada bagian ini Mas Yun menyatakan bahwa dia merasa telah mengorbankan atau merusak nama baiknya sendiri. Mungkin karena keputusan atau tindakan di masa lalu. Kata sengajaku di sini menunjukkan bahwa dia sengaja melakukannya. Mungkin dengan tujuan atau alasan tertentu. Meskipun hasilnya adalah merusak dirinya sendiri. Dengan mengatakan bakar habis namaku. Ya kan? Ini bisa diartikan sebagai tindakan yang memperburuk citranya atau menghancurkan reputasi yang pernah dia bangun gitu. Selanjutnya dia melanjutkan dengan menyatakan bahwa jangankan untuk berjalan, merangkak pun aku sudah tidak bisa. Nah, frase ini menggambarkan betapa beratnya kondisi yang dia alami. Tidak hanya
dia tidak bisa melangkah maju atau berjalan, bahkan untuk merangkak atau mencoba bangkit sedikit pun dia merasa sangat sulit. Ini menunjukkan sebuah perasaan putus asa atau kelelahan mental yang sangat mendalam. Jadi secara keseluruhan kalimat ini mengungkapkan perasaan, keputusan dan kerusakan diri yang dirasakan oleh Mas Iyun akibat tindakan atau keputusan yang dia ambil. Dia sangat terpuruk, bahkan untuk mencoba bangkit pun rasanya tidak mungkin. Mungkin kita kaitkan dengan kejadian yang terjadi, yaitu polemik pembakaran kaos Sobat Ngari yang dilakukan oleh Andik. Kita lihat dari kalimat sengaja bakar habis namaku. Ya, walaupun ada sedikit. Jadi dalam konteks komunitas Sobat Ngarit yang sedang menghadapi polemik dan tantangan, Andik DM bisa diartikan bahwa Oke, mungkin kita lanjut untuk mengkaitkan dengan situasi kemarin mengenai polemik antara Sengguni yang bernama Andik yang telah membakar kaos Sobat Ngarit, ya kan? Ya, dalam konteks komunitas Sobat Ngarit yang sedang menghadapi polemik dan tantangan dari Andik DM, bisa diartikan bahwa Mas Iyun merasa harus mengambil langkah besar yang tidak bisa dihindari, meskipun itu merusak citranya dirinya atau komunitasnya. Kata sengajaku di sini mencerminkan tindakan yang dilakukannya dengan sadar dan terencana, meskipun dampaknya adalah merusak nama baik atau reputasi komunitas yang dia pimpin. Mungkin karena ada insiden di mana Andik DM sengaja membakar kaos Sobat Ngarit. Ini menjadi simbol yang lebih besar bahwa ada pihak luar yang mencoba merusak citra komunitas tersebut. Dalam hal ini Mas Iyun mungkin merasa bahwa dia harus menanggapi atau bertindak dengan cara tertentu. Ya, meskipun langkah tersebut tidak akan mudah dan mungkin akan menambah kesulitan atau memperburuk keadaan. Atau bisa jadi video Mas Iyun yang ini atau kalimat Mas Iyun yang ini juga dikhususkan untuk si mantan. Ya, karena kayaknya kalau kita lihat video ini adalah video lama, di mana video ini telah menunjukkan bahwa Mas Iyun sudah menepati janjinya akan pergi ke Padang. So, benar katanya tadi ya, ada orang yang bilang kalau ini video di-up dulu pas anyar-anyarnya dia sama Fauzana breakout putus gitu ya, maka yang terjadi mungkin sungguh ngeri hasilnya nanti. Ya, siapa tahu juga Mas Iyun up video ini biar fans-fansnya, ya kan, saudara-saudara yang lain tuh pada melek gitu. Mas Iyun tuh sudah menuruti semua, akan tetapi ya orang tua si mantan mungkin gak merestui. Jadi jangan hujat Mas Iyun ya. Oke? Kalian tentu harus paham dengan hal ini. Oke. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan apa yang aku bicarakan dari tadi, kawan-kawan. Kalau tidak mengerti coba diulang lagi. Oke, next ya. Saya mengiyakan dan saya menepati janji. Saya mengiyakan dan saya menepati janji. Saya disuruh oleh keluarga beliau untuk mengakhiri ini semua, ya. Masih kurang jelas. Saya tidak akan mempergunakan efek-efek dalam hal ini ya, teman-teman ya. Di konten sekarang ini tidak akan menggunakan efek-efek. Karena hal ini mungkin perlu dibikin serius ya.
terkait dengan Sobat Ngarit dan juga Mas Iyun. Dimana kita lihat video ini mungkin dikhususkan buat kalian-kalian pemuja para mantannya Mas Iyun. Nah, tuh Mas Iyun sudah menepati janji ya kan. Tapi petarung sejati itu memang tak pernah ingkar janji loh bolo. Ingat tugas kita menyatukan dari Sabang sampai Merauke, bukan malah bertarung. Nih, dengerin. Terutama buat teman-teman yang mungkin sekarang ini mau menghadapi Andik DM. Lihat nih, parah. Jadi buat sobat-sobat yang lain ya kan, dimana kan di naungan Sobat Ngarit itu kayaknya ada terbentuk secara otomatis sobat-sobat bucin ya. Ya Allah, yang biasanya suka, ya kan menurut aku suka memecah belah gitu, saling menjodoh-jodohkan fannya. Ya menurut saya harus dihentikan nih sekarang ya. Tetap fokus sama Sobat Ngarit saja. Kalau saya sih sudah mengerti banget dengan hal ini. Ya tentu saja kalau saya pribadi udah mengerti tentang hal ini. Kayaknya buat teman-teman sobat-sobat bucin dan juga yang sekarang ini lagi ada polemik tentang pembakaran Sobat Ngarit, aku rasa ingat kata-kata Mas Iyun ini. Ingat, tugas kita menyatukan dari Sabang sampai Merauke, bukan malah bertarung. Ayolah saling melangkul. Udah jam 10 Aul. Kayak mana ini konsepnya ya Bapak? Sedangkan di bumi kita ini masih terang benderang. Dan kita ini beda sesinya gitu. Sesi live kita itu beda kayak biasanya gitu. Biasanya kita tuh kita turun jam 10 karena dunia dan bumi isi-isinya gelap. Tapi mohon maaf Bapak, kali ini kita beda sesi, jadi kalau nanti malam Aulia nggak sibuk, nanti malam Aulia live insya Allah. Tapi kalau enggak ya jangan gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, dari segitu aja mungkin menurut saya tentang polemik yang kemarin yang terjadi dan juga video-video Mas Iyun yang mungkin sudah FYP ya. Jadi menurut saya itu ada dua kemungkinan seperti yang sudah saya utarakan tadi. Kalau lupa silakan diputar lagi video saya ya teman-teman, kemudian dipikir-pikir kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.